akhirnya terungkap ternyata ini alasan mengapa Rudiana hingga saat ini belum dihadirkan sebagai saksi. Seperti apa videonya? Langsung saja kita menuju ke video berikut ini. Mengapa hingga saat ini Rudiana belum dihadirkan sebagai saksi begitu, Pak? Kami kan hanya bisa mengajukan saksi yang bersedia menjadi saksi. Ya, dan bagaimanapun tentunya kalau Rudiana mau volunteer, mau bersaksi di pengadilan ini, kami dengan senang hati kalau ini mau datang. Apakah dia mengatakan mau sebenarnya itu sebenarnya terserah dia, tapi kami pengen juga kalau dia bisa datang. Artinya kami tidak khawatir, apapun yang dikatakannya kami tidak khawatir, karena kita yang kita cari bukanlah kebebasan terdakwa di belaka, tapi adalah kebenaran dan keadilan. Nah, jadi bagaimana caranya kita membuktikan adanya kebenaran dan keadilan yang kami yakini kalau kebenaran dan keadilan itu dibuktikan, maka terdakwa para terpidana ini akan bebas, gitu. Jadi ya mudah-mudahan kalau bisa pihak kepolisian mau volunteer dan kalau Rudiana mendengar wawancara kami ini dan dia mau datang menjadi saksi, katakan yang menurutnya apa yang menurut dia yang benar, silakan. Kami tidak keberatan dan senang sekali kalau bisa datang ya. Tapi Kak, apakah sudah pernah mengajukan Rudiana sebagai saksi baik ke pihak kepolisian maupun di pengadilan, bagaimana? Kalau kami sendiri tidak pernah mengajukannya sebagai saksi yang meringankan di sini, karena kami juga belum pernah bertemu dengan dia, ya kan? Ya memang saya mengerti di dalam posisi bahwa justru keterangan para saksi ini kan mengatakan bahwa ini kejadian mereka dipidana ini karena adanya kesaksian daripada Rudiana yang tidak sesuai dengan keterangan mereka. Akhirnya mereka itu dihukum. Jadi saya bisa maklum kalau dia tidak bisa hadir. Tapi sekali lagi saya katakan itu terserah kepada Pak Rudiana. Mau hadir atau tidak hadir, silahkan. Tapi kami tidak posisi tidak memanggil karena kami tidak bertemu dengan dia dulu kan gitu. Dan kami pun tidak punya hak memanggil dia gitu. Gitu. Ya. Di situ saya paling ingat anggota itu yang bernama Pak Anwar, Pak. Pak Anwar, diapain sama Pak Anwar? Dia ngambil gembok, pukul-pukul kepala saya, Pak. Ada masih buktinya, Pak. Luka masih ada. Di situ berapa kali sampai nancep, Pak. Berdarah? Bukan berdarah lagi, Pak. Kayak air mancur, Pak. Di situ cuman kita nggak diobatin, Pak, cuma dikasih kopi doang. Ditempelin kopi mentah maksudnya? Iya, Pak. Atau air kopi? Bukan, Pak. Kopi, air bubuk kopi ya? Bubuk kopi, Pak. Oke, terus? Setelah itu kita disisa di situ. Terus agak lama itu kalau nggak salah gitu tuh ada yang haus minta minum, nggak tahu dikasihnya. Saya nggak tahu siapa yang nyuruh itu siapa. Tapi yang jelas itu air pusing, Pak. Saya di situ dipukulin lagi, Pak. Sampai saya muntah darah dari mulut, dari hidung saya keluar, Pak. Habis udah saya ditinggal gitu aja, Pak, di situ. Bisa buka topinya, lebih memperlihatkan bekas gemboknya masih ada? Masih, Pak. Nah, coba diperlihatkan. Coba, Pak, maju sini. Maju sini. Ayo, lihat. Saudara tadi mengatakan ada bekas apa? Gembok. Mana? Ya ampun, sampai ada bekasnya nih. Itu gembok dipukulin ke kepala ini loh. Sampai ada bekasnya. Ditunjukkan ke hakim. Ya ampun. Ya Tuhan. Dijahit? Tidak, Pak. Hah? Tidak, yang mulia. Tidak dijahit? Tidak. Sembuh dengan sendirinya? Iya, Pak, dengan bubuk kopi, Pak. Dalam penegakan hukum yang menjadi pertimbangan itu adalah kebenaran untuk mendapatkan keadilan. Kalau ada masih mempertimbangkan, wah kalau nanti terungkap nama baik institusi hancur, wah ini rusak ini. Justru nama baik institusi akan hancur manakala kita menutupi kesalahan-kesalahan. Kesalahan itu wajar,
karena manusia. Tapi untuk diungkap yang salah begini, jangan lagi dilakukan, kemudian untuk perbaikan ke depan. Dan ingat, institusi penegak hukum itu, mulai dari Polri, jaksa, hakim, itu miliknya rakyat, bukan miliknya mereka. Dan rakyat menghendaki mereka betul-betul menegakkan hukum, rakyat membayar pajak, rakyat membayar apa. Dan mengungkapkan sesuatu kelemahan untuk perbaikan itu tidak dosa, itu sangat terhormat. Nah, kadang-kadang diri saya ini kadang-kadang dihujat gitu. Loh kok Pak Susno gak cinta kepada institusinya, gak cinta pada penegak hukum. Oh, demi cinta saya pada penegak hukum, supaya penegak hukum bekerja benar, bekerja sesuai dengan menegakkan kebenaran dan keadilan untuk rakyat. Kelemahannya ini, saya tidak mau menutup-nutupi kesalahan. Kalau saya menutupi kesalahan, berarti saya memasukkan aparat penegak hukum ke dalam jurang. Dan akan menghancurkan bangsa dan negara ini. Pak Susno, apa sebetulnya yang membuat Anda sedih, membuat Anda terharu? Adakah mungkin satu titik di mana Anda mendengarkan kesaksian para terpidana itu, kemudian menggugah perasaan Anda, kemudian merasa sedih, merasa haru? Apa yang ingin sebetulnya Anda highlight hari ini? Nah, saya akan mulai mendengarkan dari pagi sidang itu kepada para terpidana ini ya. Mereka ditangkap bukan dengan didahului alat bukti, tapi tangkap dulu baru cari buktinya. Cari buktinya didahului dengan mencari pengakuan. Cari pengakuan dilakukan dengan penyiksaan ya, yang keji, yang tidak manusiawi. Nah, ini yang buat saya begitu. Ada yang katanya ditembak dengan peluru karet, ada yang di strom. Kok masih begini gitu? Tapi mudah-mudahan apa yang dikatakan mereka itu tidak benar ya. Kalau tidak benar, ya berarti aparat kita bagus semua gitu ya. Tapi kalau benar, saat ini, momen ini untuk kita melakukan perbaikan. Ketika sidang pengajuan PK 6 terpidana kasus pembunuhan Eki Vina Cirebon sangat menguras air mata mendengar kesaksian dari terpidana yang sekarang ini diminta kesaksiannya. Suatu kejadian yang sangat tragis yang dialami oleh ke-7, ke-8 terpidana. Jadi mereka itu mengalami penyiksaan yang sangat berlebihan. Jadi di sini terungkap sudah bahwa memang ini sebuah rekayasa. Jadi bagi oknum-oknum yang tertentu yang menyatakan ini bukan rekayasa, saya bilang bangsat. Di mana hati nurani kalian? Lihatlah, sidang hari ini mendengarkan saksian itu penuh dengan air mata. Saya baru kali ini melihat sidang yang semuanya meneteskan air mata, baik dari hakim, pengacara, maupun JPU, penuntut umumnya. Semua yang ada situ menangis mendengarkan kesaksian itu. Sampai-sampai JPU tidak punya pertanyaan yang spesifik untuk membantah apa yang dikatakan oleh kesaksian dari terpidana ini. Semoga mereka mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan sekali lagi, buat yang menyatakan bahwa ini bukan kasus rekayasa, saya bilang bangsat. Siapa saja. Terketuk hati nurani saya untuk mengatakannya itu, karena ini sangat berlebihan. Semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Oke netizen, jadilah netizen yang cerdas. Kita perlu tahu hukum agar kita tidak dipermainkan hukum di negara yang katanya demokrasi, tapi hukumnya sering dipermainkan ini. Oke? Oh, kasihan banget ya mendengar kesaksian dari ke-6 terpidana ini. Ya, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat mereka dan semoga kita semua terhindar dari konspirasi biadab seperti ini. Gak kebayang banget ya gimana kondisi mereka pada saat itu. Aduh, ya Allah, mudah-mudahan balaslah perbuatan oknum-oknum itu dengan caramu ya Allah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Nanti selanjutnya kita update lagi untuk info terbaru terkait kasus Vina dan Eki. Ya, saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.